Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Novitasari dengan nomor NIM E100200201 dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi geologi di wilayah saya sendiri, yaitu di Kota Tangerang. Dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester di mata kuliah Geologi Umum. Sebelum memasuki kondisi geologi di wilayah Kota Tangerang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi geologi di Provinsi Banten. Nah, ini merupakan peta kondisi geologi di Provinsi Banten. Provinsi Banten mempunyai bentang alam wilayah terdiri atas pedataran sebagaimana yang terbentang antara Tangerang dan Serang. Perbukitan bergelombang antara Serang, Pandeglang, dan Cibaliung. Dan pegunungan yang tersebar di bagian selatan dengan puncak-puncak Gunung Sanggabuana, Gunung Halimun, Gunung Endut, dan Gunung Nyungcung. Keadaan bentuk bentang alam ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geologi regional daerah Banten yang merupakan bagian dari jalur atau busur magmatik berumur tersier sampai dengan kuarter yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Nusa Tenggara yang dikenal sebagai busur magmatik Sunda Banda. Di daerah Banten busur ini membentuk kubah, pematang, dan kerucut gunung api yang aktif. Kondisi geologi tersebut menghasilkan potensi sumber daya mineral dan geowisata yang cukup melimpah. Daerah bebatuan gunung api tua yang diterobos oleh batuan intrusif yang lebih muda, merupakan tempat kedudukan mineralisasi logam mulia dan logam dasar emas dan timbal. Sedangkan daerah bebatuan gunung api lebih muda merupakan daerah prospek untuk bahan galian industri seperti batu pasir kuarsa, batu gunung, bentonit, zeolit, batu lempung, toseki, dan tras, juga bahan galian lain yang sangat prospek seperti batu sempur atau fosil kayu terkersikan dan batu mulia seperti opal atau kalimaya. Selain itu, daerah bebatuan sedimen tua dan muda sangat erat kaitannya dengan keterdapatan batu bara dan batu gamping. Dan ini merupakan contoh batuan sedimen, yaitu ada konglomerat, batu breksi, batu pasir, grewak, batu lumpur, batu gamping, dan batu rijang. Kemudian kita masuk ke bagian Kota Tangerangnya, yaitu secara kondisi fisik Kota Tangerang. Letak geografis Kota Tangerang berada di bagian timur Provinsi Banten. Secara geografis, wilayah Kota Tangerang terletak antara 106 derajat 36 detik sampai 106 derajat 42 detik bujur timur, dan 6 derajat 6 detik sampai 6 derajat 13 detik lintang selatan. Kota Tangerang memiliki luas kurang lebih 164,55 km per kubik atau sekitar 1,59% dari luas Provinsi Banten, termasuk Bandara Soekarno-Hatta seluas kurang lebih 19,69 km kubik, dan merupakan wilayah yang terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan, yang berjarak kurang lebih 60 km dari Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten dan berjarak kurang lebih 27 km dari ibu kota DKI Jakarta. Hal ini menjadikan Kota Tangerang sedikit banyak mendapatkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan ibu kota negara. Pesatnya perkembangan Kota Tangerang didukung oleh tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dengan kawasan Jabodetabek, serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap simpul transportasi berskala nasional dan internasional seperti Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, serta Pelabuhan Bojonegara. Letak aktivitas industri perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang saat ini, kondisi tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. Kemudian ini merupakan peta administrasi Kota Tangerang. Luas wilayah Kota Tangerang adalah kurang lebih 16.455 hektar, tidak termasuk Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta seluas kurang lebih 1.699 hektar,
Secara administrasi, Kota Tangerang terdiri atas 13 kecamatan dan 104 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara merupakan Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Sepatan Timur atau Kabupaten Tangerang. Dan sebelah selatan merupakan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa II, serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondokaren. Sebelah barat merupakan Kecamatan Pasar Kemis dan Kabupaten Tangerang. Dan sebelah timur merupakan Kota Administrasi Jakarta, Administrasi Jakarta Selatan atau Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk kondisi topografi Kota Tangerang, secara topografi Kota Tangerang berada pada ketinggian 10 hingga 18 meter di atas permukaan laut. Bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter, seperti Kecamatan Benda. Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian 18 meter, seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Larangan. Sebagian besar wilayah Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan tanah antara 0 sampai 3%. Hanya sebagian kecil di bagian selatan wilayah Kota Tangerang yang kemiringan tanahnya antara 3 hingga 8%, yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Ciledug dan di sebagian wilayah Kecamatan Larangan. Ini merupakan peta hidrogeologi di wilayah Kota Tangerang. Masyarakat di Kota Tangerang masih banyak yang memanfaatkan sumur gali dan sumur pompa dangkal, terutama untuk kepentingan masak, mandi, dan cuci. Sumur gali penduduk tersebut mempunyai kualitas air sedikit keruh dan berbau, dengan kedalaman muka air tanah rata-rata 10 hingga 15 meter. Kualitas air tanah rata-rata mengandung besi dan mangan melebihi mutu. Wilayah ini meliputi Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karangtengah, Larangan, dan Pinang. Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Ciledug menggunakan sumur sebagai sumber air. Kualitas sumur pada umumnya buruk dengan kandungan Fe atau besi yang tinggi, mengakibatkan warna dan bau tidak enak. Secara geologi, Kota Tangerang berada pada suatu ketinggian struktur yang dikenal dengan sebutan Tangerang High. Tinggian ini terdiri atas batuan tersier yang memisahkan cekungan Jawa Barat Utara di bagian barat dengan cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan normal berarah utara-selatan. Batuan yang menutupi Kota Tangerang merupakan batuan kuarter yang terdiri atas tub Banten yang tersusun atas tub batu lempung, batu pasir tupan ditindih oleh endapan kipas aluvium yang terdiri atas pasir tupan berselingan dengan konglomerat tupan, endapan pematang pantai yang terdiri atas pasir halus kasar, cangkang moluska, serta endapan aluvium yang terdiri atas bongkah, kerakal, kerikil, pasir halus, dan lempung. Dan ini merupakan grafik kondisi klimatologi di Kota Tangerang dari tahun ke tahun. Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis. Kondisi klimatologi Kota Tangerang dapat dilihat dari data temperatur atau suhu udara dan curah hujan pada penelitian di Stasiun Geofisika Kelas 1 Tangerang. Berdasarkan penelitian di Stasiun Geofisika Kelas 1 Tangerang, terdapat data temperatur, suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan. Dalam hal ini, yang dimaksud curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir dalam 1 mm. Curah 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Volume rata-rata curah hujan di Kota Tangerang selama tahun 2015 adalah 205,9 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 682,4 mm. Sedangkan banyak hari hujan tertinggi dalam satu tahun adalah pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 28 hari. Pada slide ini merupakan pembahasan kondisi geologi maupun kondisi morfologi, sebaran batuan, serta struktur-struktur yang terdapat di wilayah Tangerang. Deskripsi singkat mengenai satuan-satuan batuan yang terdapat di wilayah Tangerang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada formasi Bojong Manik, terdapat di bagian selatan Kota Tangerang dan berumur Miosen 12-5 juta tahun yang lalu. Satuan batuan ini terdiri dari lapisan batu lempung, batu pasir kuarsa, dan batu pasir tupan. Di bagian atas satuan ini dicirikan oleh lapisan batu pasir tupan dengan sisipan lensa-lensa batu gamping dan menunjukkan adanya lignit.
Kemudian ada formasi genteng, terdapat di bagian tenggara kota dan berumur Pliocene 5 sampai 2 juta tahun yang lalu. Satuan ini batuan terdiri dari lapisan batu pasir hasil tupan dan batu lempung dengan sisipan batu apung. Satuan ini dicirikan oleh banyaknya fosil kayu yang tersilifikasi. Kemudian ada formasi Serpong, terdapat di bagian tenggara kota dan berumur Pliocene 5 sampai 2 juta tahun yang lalu. Satuan ini terdiri dari perselingan konglomerat, batu pasir dan batu lempung. Kemudian ada satuan batuan Tuff Banten atas atau Tuff Banten berada di bagian barat daya berumur Pleistocene atau 2 juta tahun yang lalu. Satuan ini terdiri dari lapisan tuff asal dari letusan Gunung Rawa Danau. Tuff tersebut menunjukkan keadaan yang lebih asam dari lapisan tuff dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya. Pada bagian atas satuan tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi pengendapan dari atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air. Kemudian ada endapan kipas aluvial vulkanik muda. Satuan yang tersebar di bagian tenggara kota Tangerang ini terdiri dari material batu pasir dan batu lempung tufan, endapan lahar, dan konglomerat. Ukuran butiran pada endapan kipas aluvial ini semakin halus ke arah utara. Satuan ini terbentuk oleh material endapan vulkanik yang berasal dari gunung api di sebelah selatan kota Tangerang, seperti Gunung Salak dan Gunung Gede atau Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Pleistocene 2 juta sampai 20.000 tahun yang lalu. Kipas aluvial vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh oleh air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan membentuk aliran sungai. Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk bentuk kipas aluvial. Kemudian ada endapan dataran pantai. Endapan batuan ini berasal dari material batuan yang terbawa oleh aliran sungai dan berumur antara 20.000 tahun yang lalu hingga saat ini. Endapan tersebut tersusun oleh material lempung, pasir, dan konglomerat. Endapan aluvial tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam. Pada slide ini menjelaskan mengenai stratigrafi. Berdasarkan peta geologi lembar Serang, batuan tersier yang tersingkap di permukaan hanya dapat dijumpai di bagian selatan kota Tangerang, yaitu di daerah Balaraja hingga Serpong, berupa lapisan batu lempung batu pasir tuff dari formasi Bojomanik dan lapisan batu pasir tufan dan batu lempung formasi genteng. Endapan kuarter yang menutupi batuan tersebut berupa batuan vulkanik yang berasal dari Gunung Gede, Pangrango, dan Gunung Salak. Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi, pada daerah Tangerang terdapat dua jenis tipologi aquifer, yaitu tipologi aquifer endapan gunung api dan tipologi aquifer endapan aluvial. Keberadaan air tanah pada tipologi aquifer endapan gunung api umumnya pada batuan yang sangat berpori dan tidak kompak. Sebaran sistem aquifer ini terdapat pada daerah-daerah yang terbentuk oleh endapan Tuff Banten dan endapan gunung api muda. Aquifer pada sistem ini tersusun oleh lapisan tuff batu apung, batu pasir tufan, konglomerat, dan endapan lahar. Secara geologi batuan penyusun tipologi aquifer endapan aluvial umumnya berupa lempung, pasir, dan kerikil hasil dari erosi dan transportasi dari batuan di bagian hulunya. Dengan melihat keadaan ini, umumnya batuan di endapan aluvial bersifat tidak kompak sehingga potensi air tanahnya cukup baik. Sistem aquifer ini secara umum dapat dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada sistem aquifer endapan fluvial, yang kedua sistem aquifer endapan aluvial pantai, dan yang ketiga sistem aquifer endapan delta atau rawa. Yang pertama itu ada sistem aquifer endapan fluvial. Sistem aquifer endapan fluvial terbentuk akibat proses transportasi dan sedimentasi yang terjadi di sepanjang aliran sungai. Umumnya berkembang pada sungai besar yang bermeander dan sungai teranyam atau braid stream. Pada daerah kota Tangerang, sistem aquifer ini terdapat di bagian barat wilayah dengan ciri adanya endapan aluvium sungai. Aquifer pada sistem ini tersusun oleh endapan pasir dan konglomerat yang belum terkompaksi.
Sistem aquifer endapan aluvial pantai mempunyai potensi air tanah cukup baik. Morfologi di daerah aluvial pantai umumnya datar sampai sedikit bergelombang. Dari segi kuantitas, air tanah di daerah aquifer endapan pantai dapat menjadi sumber air tanah yang baik, terutama pada lensa-lensa batu pasir lepas. Namun demikian dari segi kualitas air tanah, pada aquifer aluvial pantai tergolong buruk, ditandai dengan bau, warna kuning, keruh tingginya kandungan garam dan kandungan besi dan mangan. Akan tetapi pada aquifer aluvial pantai, kualitas air tanah yang baik umumnya didapat pada aquifer tertekan. Kondisi air tanah di endapan pantai banyak ditentukan kondisi geologi di hulunya. Endapan aluvial ini dapat menjadi tebal jika cekungan yang membatasi terus menurun karena beban endapannya, misalnya dibatasi sesar atau patahan turun. Pada daerah Kota Tangerang, sistem aquifer ini seperti terdapat di bagian utara. Aquifer pada sistem ini tersusun oleh endapan pasir halus yang belum terkompaksi dan setempat terdapat air tanah segar. Kemudian, untuk sistem aquifer endapan aluvial pantai. Aquifer pantai mempunyai potensi air tanah cukup baik dan ditambah dengan garis pantai yang panjang. Morfologi di daerah aluvial pantai umumnya datar sampai sedikit bergelombang, memanjang sejajar dengan garis pantai. Dari segi kuantitas, air tanah di daerah aquifer pantai dapat menjadi sumber air tanah yang baik, terutama pada daerah pematang pantai atau gosong pantai atau pada lensa-lensa batu pasir lepas. Namun demikian, dari segi kualitas air tanah pada aquifer aluvial pantai tergolong buruk, ditandai dengan bau, warna kuning, keruh tingginya kandungan garam dan kandungan besi. Yang untuk daerah pantai rawa atau pantai pasang surut, akan tetapi kualitas air tanah yang baik umumnya dapat di aquifer aluvial pantai berupa aquifer tertekan. Kondisi air tanah di dataran pantai banyak ditentukan dengan kondisi geologi di hulunya. Endapan aluvial ini dapat menjadi tebal jika cekungan yang membatasi terus menurun karena beban endapannya, misalnya dibatasi oleh sesar atau patahan turun. Di Kabupaten Tangerang, sistem aquifer seperti ini terdapat di bagian utara kabupaten pada daerah pengendapan, endapan pematang pantai, dan aluvium pantai. Daerah-daerah tersebut antara lain di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Teluk Naga. Aquifer pada sistem ini tersusun oleh endapan pasir halus yang belum terkompaksi dan setempat terdapat air tanah segar. Kemudian untuk slide yang terakhir merupakan sistem aquifer endapan rawa atau delta. Memiliki potensi air tanah dangkal yang relatif rendah atau kecil, dengan kualitas buruk yang dicirikan dengan warna keruh, berbau, serta rasa masam atau payau dan tingginya kadar garam, Fe dan Mn. Lapisan pelapukan umumnya tebal dan bersifat impermeable atau kedap air. Karakteristik aquifer di daerah ini adalah media pori dengan ketebalan aquifer yang relatif tipis pada lapisan yang berukuran butir pasir. Sekian dari penjelasan mengenai kondisi geologi di Kota Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.